Ya, kita mulai bahas dari prinsip Pascal. Untuk sekretaris, saya ingatkan silakan didata yang awal sama yang akhir ya. Jadi yang awal sekarang sama nanti yang akhir. Oke, prinsip Pascal. Jadi sebelumnya ada yang pernah dengar kata prinsip Pascal nggak? Oh, ada Belum yang pernah, Pak. belum pernah. Oke. Udah, Pak. Di SMP udah. Oke, prinsip Pascal. Pak, di SMP udah, Pak. Cuman lupa. Kenapa? Di SMP saya udah, cuman lupa. Iya. SMP emang udah materi SMP. Tapi lupa ya, ya udahlah. Oke. Prinsip Pascal ini ya nanti dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam ya sistem pompa hidrolik atau dongkrak hidrolik. Ada yang tahu dongkrak hidrolik sebelumnya? Tahu, Pak. Dongkrak yang Iya. Buat ngangkat ban mobil ya, Pak. itu. Iya, benar. Buat ngangkat ban mobil. Nah, Buat pompa ganti ban hidrolik mobil. atau dongkrak hidrolik. Nah, ini tuh prinsipnya gimana? Jadi kan biasanya untuk mengangkat ban mobil, berarti untuk mengangkat benda yang besar, ya, tapi dengan gaya yang diberikan itu kecil. Ya, jadi ibaratnya kita ingin mengangkat yang besar, tapi memberikan gaya yang kecil. Kalau misalnya tanpa dongkrak hidrolik, ya, kamu kalau misalnya mau ngangkat mobil, ya berat mobil itu berapa sih? Masanya berapa masa mobil? Kan berat itu kan masa dikali gravitasi. Berat mobil rata-rata berapa kilogram? Ini nanti 1 ton. Ya, kira-kira misalnya 1000 kilogram. Misalnya kira-kira 1000 kilogram dikali 10, ya berarti kan 10.000 Newton. Nah, untuk mengangkat berat mobil yang 10.000 Newton ini, kalau tanpa dongkrak hidrolik, kalian pasti akan kesusahan. Ya, karena kalian harus memerlukan gaya sebesar 10.000 Newton. Bayangkan kalian memberikan gaya 10.000 Newton itu kan berat banget, akan susah kan? Nah, dibuatlah pompa hidrolik menggunakan prinsip Pascal. Nah, prinsip Pascal itu apa? Prinsip Pascal jadi bahwa prinsipnya tekanan pada pipa yang pertama, ya, tekanan pada pipa 1, ini A1, ya, akan sama dengan tekanan pada pipa yang kedua. Jadi P1 yang di sebelah kiri bakal sama dengan P2 yang di sebelah kanan, pressure-nya. Tekanan yang diberikan pada pipa yang satu bakal sama dengan tekanan yang diberikan pada pipa yang kedua. Nah, kemarin bahwa pressure itu sama dengan gayanya, force, dibagi sama luas penampangnya, area. Jadi P sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, F1 itu kan berarti gaya yang diberikan. F2 itu gaya angkatnya, gaya angkat untuk mengangkat mobil. A1 luas penampang yang pertama, A2 luas penampang yang kedua. Ya, jadi F1 di situ gaya yang pertama. Nah, gaya yang satu, terus F2 itu gaya yang kedua, ya biasanya pada mobilnya. Ya, berat mobil biasanya, berat mobil. Nah, A1 adalah luas permukaan yang pertama, yang lebih kecil. Nah, A2 adalah luas permukaan yang kedua. Nah, di sini, kalau misalnya untuk luas yang pertama, pasti lebih kecil. Kenapa? Karena kita ingin memberikan gaya yang lebih kecil. Jadi F sama A itu kan berbanding lurus. Nah, kalau misalnya yang ininya lebih gede, ya dibandingkan si mobilnya, luasnya lebih besar, berarti nanti kita malah memberikan gaya yang lebih besar, malah jadi nggak efektif. Paham nggak?
Jadi kalau misalnya saya balik nih, si mobilnya saya taruh sini. Nah, berarti nanti gaya yang ini bakal pasti jauh lebih besar lagi. Seperti itu prinsipnya. Ya, berarti nanti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi A1 ini pasti biasanya lebih kecil dibandingkan A2. Masih bingung nggak? Enggak, Pak. Ya, jadi intinya untuk mengangkat gaya yang lebih besar, luasnya itu juga harus lebih besar. Jadi kalau F-nya besar, A-nya juga harus lebih besar. Nah, kalau akhirnya dihubungkan sama pipa yang kecil, supaya gaya yang diberikan juga lebih kecil. Gitu, ini kecil, ini juga kecil. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nah sekarang kalau misalnya luasnya itu nggak diketahui, ya luas dari pipanya itu nggak diketahui, tapi yang diketahui adalah jari-jari. Nah, karena luas pipanya itu berbentuk lingkaran, berarti nanti A-nya diganti luas lingkaran. Luas lingkaran apa? Luas lingkaran sama dengan luas lingkaran sama dengan PR, luas lingkaran sama dengan PR kuadrat ya, Pak. berapa? PR kuadrat. PR kuadrat. Nah, karena di sini jari-jari yang pertama berarti PR1 dikuadratin. Nah, ini kan yang kedua. Nah, berarti kan F2 per PR yang kedua dikuadratin. Karena Pi-nya sama, kita coret aja. Nah, berarti nanti persamaan jadi F1 per R1 kuadrat bakal sama dengan F2 per R2 kuadrat. R itu apa? Jari-jari pipanya. Jadi kalau di sini yang diketahui jari-jarinya. Ada pertanyaan? Nah, kalau yang diketahui luas, ya ini diketahui luas, berarti pakainya ini perbandingannya. F1 per A1 bakal sama dengan F2 per A2. Nah, tapi kalau yang diketahui adalah jari-jarinya, berarti nanti jadinya F1 per R1 kuadrat. Jadi jari-jarinya kuadrat. Sama dengan F2 per R2 dikuadratin juga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Nah, untuk Belum ada, Pak. F2, oke. Untuk gaya angkat yang kedua, untuk F2, karena dia kan biasanya dihubungin sama mobil atau motor. Nah, berarti nanti F-nya ini bakal sama dengan gaya beratnya, W. Ya, gaya berat bendanya. Sama dengan W. Gaya berat itu apa sih? Massa dikali Gravitasi. Gravitasi. Berarti nanti ya F2-nya ini biasanya nanti diganti sama massa kali gravitasi. Kenapa? Karena dia yang ditaruh ya dihubungkan sama berat bendanya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada. Pak mau SS. Iya, bentar. Nanti kita ke contoh soal ya. Udah, Pak. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal.
Oke, perhatikan soalnya. Jadi, sebuah dongkrak hidrolik, ya, memiliki jari-jari pipa masing-masing lima sentimeter dan berapa ya? 25 cm. Jangan 25, angkanya terjelas 50 aja. 50 cm. Nah, jika mobil bermassa 1.200 kg diletakkan pada pipa yang besar, tentukan gaya pada pipa kecil untuk mengangkat mobil itu. Berarti dicari F1-nya untuk mengangkat mobil itu. Nah, dari sini kan kita bisa tahu bahwa jari-jari mobil yang pertama, jari-jari pipa pertama R1 5 cm. Jari-jari yang kedua 50 cm. Nah, massa mobilnya berarti M-nya 1.200 kg. Nah, kan gambarnya kayak gini ya, kayak tadi ya. Ini yang kecil dihubungkan sama yang besar. Nah, seperti ini. Nah, berarti yang dicari itu F1. Ini A1, ini A2, mobilnya tuh F2. Oke? A apa R, Pak? Nanti dulu. Kan ini luas dulu, ya. Oke? Di sini kan patokannya A, luas. Nah, karena luasnya di sini nggak ada, baru nanti kita jabarin. Oke? Nah, jadi nanti di sini perbandingannya kan harusnya bahwa prinsipnya itu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ternyata luasnya itu nggak ada, tidak diketahui. Nah, sehingga perbandingannya perbandingan jari-jari. Jadinya F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Kayak gitu. Oke? Nah, F1 itu apa? F1 berarti kan yang dicari. Nah, oh ya, gini, Pak, di sini jari-jarinya satuannya masih sentimeter, yang ini juga sentimeter. Perlu diubah ke meter nggak? Nah, jawabannya tidak perlu. Kenapa? Karena ini perbandingan. Jadi kalau perbandingan, kalau di sini jari-jarinya sentimeter, R1-nya sentimeter, R2-nya juga sentimeter, itu nggak perlu diubah ke meter. Nah, kecuali yang bukan perbandingan. Ya, asalkan dua-duanya satuannya udah sama, R1-nya cm, R2-nya cm. Nah, di sini F1 per R1-nya kan berarti 5 dikuadratin. Sama dengan F2. Nah, F2-nya ini kan tadi sama dengan berat mobilnya kan yang mau diangkat. Nah, berarti nanti sama dengan M dikali G, massa kali gravitasi, per 50 dikuadratin. Oke. Nah, kita pindahin ke sini. Berarti F1 per 5 kuadrat berapa? 25. 25. Sama dengan massa mobilnya 1.200 dikali 10 per, nah, ini 25, 50 dikuadratin. 2.500. 2.500. Nah, nolnya bisa saya coret. Ini. 25 juga bisa saya coret ya. Ini 25, ini 25.
tinggal satu habis. Berarti tinggal berapa? F1 sama dengan 120. 12 20. dikali 10 20. berapa? 120. 120. Ya, 12 kali 10, 120 Newton. Jadi untuk mengangkat mobil tersebut yang beratnya 1.200 kg cuma membutuhkan gaya 120 Newton. Jadi lebih kecil kan? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Jadi itu prinsip pompa hidrolik tuh gitu. Jadi untuk mengangkat yang besar, nih untuk mengangkat yang besar, ya kita untuk mengangkat benda berat yang beratnya besar, tapi kita cuma memberikan gaya yang kecil. Jadi kita bisa lebih ringan untuk diangkat. Itu prinsip Pascal. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, tapi ada kemungkinan nggak Pak kalau R-nya itu beda satuan? Kalau R-nya bisa, kalau R-nya beda satuan, kamu harus ubah dulu. Ya, misalnya yang di sini R-nya udah dalam meter, tapi di sini masih misalnya R1-nya di sini dalam senti. Nah, di sini R2-nya dalam meter. Nah, 0,5 meter. Nah, berarti di sini harus diubah dulu. Ya, di sini harus diubah dulu. Yang satunya ke sentimeter atau yang satunya ke meter. Ya, bisa diubah dulu. Oke? Ya, jadi bisa diubah ke sentimeter. Misalnya yang ini ngalah deh, yang meternya diubah ke sentimeter. Berarti kan harus sama sentimeter. Atau yang sentimeternya diubah ke meter. Jadi itu nggak masalah. Oke, jadi Oke yang Pak. penting intinya harus diubah ke satuan yang sama dulu. Pak, nanti kalau kayak gitu hasilnya bakalan beda apa tetap sama? Hasilnya pasti sama. Mau dalam sentimeter atau dalam meter pasti hasilnya sama. Karena satuan sama-sama dicoret. Nggak masalah. Oke? Oke Pak. Oke, Pak. Ya, silakan di screenshot dulu.
Ini emang pada nggak ada suaranya ya? Iya, nah. Oh, Bentar. Kita lanjut ya. Oke, berikutnya kita ke prinsip ya Archimedes. Ya, kita ke prinsip Archimedes. Nah, prinsip Archimedes ini prinsip yang berlaku dalam air. Ya, jadi alasan kenapa kalau misalnya di dalam air, ya, orang itu akan terasa lebih ringan. Jadi kalau misalnya kalian mencoba menggendong seseorang di dalam air, itu akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika tidak di air. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kalau di dalam air, ya, misalnya sebuah benda di dalam air, nah ini akan mengalami gaya angkat ke atas atau yang disebut gaya Archimedes, FA. Nah, dia akan ada gaya beratnya ke bawah, W. Nah, gaya angkat ke atas ini akan melawan gaya beratnya. Jadi, seolah-olah nanti masanya
beratnya akan lebih ringan dibandingkan ketika beratnya tidak di dalam air. Paham nggak? Kenapa? Karena si air itu memberikan gaya dorong ke atas. Jadi memberikan gaya angkat ke atas yang disebut gaya apung ya, atau gaya Archimedes, FA. Nah, nanti besarnya FA ya, gaya angkat ke atas FA akan sama dengan berat benda sesungguhnya dikurang berat benda di dalam air. Ya, jadi FA adalah gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes, satuannya Newton, sedangkan W adalah berat benda sesungguhnya, terus W aksen adalah berat benda dalam air. Nah, misalnya gimana Pak contohnya? Misalnya gini, misalnya Hanan masanya berat sesungguhnya, kan berat sesungguhnya Hanan kan 50 kg. Dikali gravitasi berarti 10. Berarti kan berat sesungguhnya 500 Newton. Nah, kalau di dalam air, ya di dalam air, nanti akan ada gaya angkat ke atas. Ya, akan ada gaya angkat ke atas di dalam air, sehingga nanti beratnya akan lebih ringan. Jadi W aksennya akan lebih ringan. Nah, berarti nanti akan lebih ringan. Jadi misalnya nanti W aksen berarti sama dengan W, beratnya dikurang gaya angkat ke atasnya. Nah, kalau misal gaya angkat ke atasnya itu 20, berarti nanti 500 dikurang 20. Berarti berat di dalam airnya jadi berapa? 480 Newton. Jadi seolah-olah seseorang yang di dalam air beratnya akan lebih ringan. Itu seolah-olah. Sebenarnya sih enggak, tapi seolah-olah akan terasa lebih ringan karena ada gaya angkat ke atas. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang, kalau kamu gendong adik kamu di dalam air akan lebih ringan, akan terasa lebih ringan dibandingkan kamu gendong adik kamu yang tidak di dalam air. Pak, putus-putus Pak suaranya. Ya, terus gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, berarti di sini nanti gaya Archimedesnya akan sama dengan berat benda sesungguhnya dikurang berat benda di dalam air. Berat benda di dalam air itu apa? Berat benda yang seolah-olah, jadi ini berat benda semu. Jadi sebenarnya tuh beratnya nggak segitu, tapi karena di dalam air ada gaya angkat ke atas, jadi mengakibatkan benda seolah-olah lebih ringan. Jadi nanti beratnya pasti lebih kecil daripada berat sesungguhnya. Kenapa ya? Karena ada gaya angkat ke atas yang ngebantu. Itu namanya berat benda dalam air. Jadi dia di dalam air itu pasti lebih kecil beratnya, lebih ringan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti kita ke rumus yang kedua. Nah, sekarang yang kedua, ya kalau misalnya kalian di sini ada air, nih di sini misalnya ada gelas, contohnya ada gelas, ada botol berisi air. Nah, kalau misalnya nanti saya celupkan sebuah benda, airnya kemungkinan naik ke atas nggak? Volume airnya naik nggak? Iya, Iya, naik. jadi volume airnya jadi naik, jadi bertambah. Ya, jadi misalnya volumenya jadi segini. Nah, berarti nanti di sini ada selisihnya kan? Ada selisihnya atau ada volume air yang dipindahkan atau yang bertambah. Nah, volume air yang dipindahkan atau yang bertambah itu akan sama dengan volume benda yang tercelupnya. Paham nggak sih? Jadi misalnya ini botol nih. Nah, kalau saya masukin ke sini,
masukin benda ini ke dalam botolnya, airnya tumpah nggak? Tumpah. Iya, Tumpah. Ada volume air yang dipindahkan kan? Ada, iya. Ada. Besar volume air yang dipindahkannya itu, yang naik atau yang tumpah, itu bakal sama dengan volume benda yang dicelupkan. Ya, jadi volume benda yang tercelup. Jadi volume benda tercelup ini disebut VBT. Volume benda yang tercelup. Itu akan sama dengan volume air yang dipindahkan, yang naik. Bisa yang naik, bisa yang tumpah. Kalau misalnya dia penuh, kan airnya jadi tumpah. Kalau dia nggak penuh, berarti airnya jadi naik. Nah, itu volume air yang naik atau yang tumpah bakal sama dengan volume benda yang dicelupkan. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Nah, di sini kan berarti nanti ada W sama kayak tadi, di sini ada FA. Nah, karena dia sama dengan volume benda ya volume air yang ditumpahkan, berarti nanti FA-nya bakal sama dengan ini rumus keduanya ya. Massa jenis air dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelupnya aja. Nah, maksudnya volume benda tercelup itu apa? Volume benda yang di dalam air. Nah, kalau misalnya gambarnya seperti ini, kalau yang dicelupin itu semuanya, berarti volume benda tercelup bakal sama dengan volume benda totalnya. Paham nggak? Tergantung nanti, misal kayak gini. Kalau gambarnya kayak tadi, nih, berarti kan volume benda tercelup bakal sama dengan volume benda total. Tapi kalau misalnya yang bendanya mengapung, yang tercelup cuma sebagiannya doang nih. Nah, berarti kan yang mengapung, yang tercelup, yang volume bendanya cuma yang dihitung yang tercelupnya aja, yang segini. Yang ininya nggak dihitung. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, Paham, jadi Pak. intinya hanya volume benda yang tercelup. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, saya celupin cuma sebagian. Berarti yang dihitung adalah volume benda yang dicelupin di dalam air. Yang di luar ini nggak dihitung. Ya, jadi yang terhitung cuma volume benda yang di dalam air. Kenapa? Karena massa jenisnya adalah massa jenis airnya. Kan di sini pakai massa jenis air. Berarti di sini volume benda yang tercelupnya aja di dalam air. Kalau dia nggak tercelup semua, berarti nggak usah semuanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak, belum. Hmm. Ya, soalnya di screenshot. Habis ini ada pertanyaan? Oke, ini ya. Jadi kita ke contoh soal. Oke, kita ke contoh soal. Jadi misalnya sebuah benda dicelupkan di dalam air. Ya, contoh soalnya ya. Sebuah benda, ya, saya tulis sebuah benda beratnya berapa ya? 200
Newton. Saat dicelupkan dalam air, ya saat dimasukkan ke dalam air, dicelupkan ke dalam air, berarti berkurang. Jadi 160 Newton. Nah, jika massa jenis airnya 1000, massa jenis air yang kemarin saya bahas ya, massa jenis air itu kalau nggak diketahui selalu 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, jika massa jenis airnya 1000 kg per meter pangkat 3, nah, tentukan yang pertama volume benda yang tercelupnya. Ya, volume benda atau volume benda yang tercelup. Karena ini kan tercelup semuanya ya, jadi semuanya benda itu dicelup, jadi volume benda. Yang kedua adalah massa jenis bendanya. Nah, berarti di sini diketahui apa? Yang pertama adalah berat benda sesungguhnya. Berat benda sesungguhnya berapa? Berat benda sesungguhnya berapa? 200. 200 Newton. Berat benda di dalam air jadi 160 Newton. Berarti gaya angkat Archimedesnya W dikurang W aksen. Berarti 200 dikurang 160. Berapa? 40 10 Newton. Nah, ini baru gaya angkat ke atasnya. Nah, yang dicari volume bendanya kan, karena di sini tercelup semua, berarti volume benda yang tercelup bakal sama dengan volume benda total. Bener nggak? VBT itu kan volume benda tercelup. Kalau VB itu volume benda total. Oke. Nah, berarti rumusnya apa tadi FA? Rumus keduanya apa? Ini kan rumus pertama. Rumus keduanya apa? Rho dikali air dikali G kali volume bendanya. Karena kan dia volume benda totalnya kan sama dengan volume benda karena dia tercelup semuanya. Paham nggak? Ya, ini untuk kasus karena ya kasusnya karena dia tercelup semua. Tapi kalau nggak tercelup semua, berarti volume benda tercelupnya itu nggak sama dengan volume benda total. Ya, kenapa? Karena nggak tercelup semua. Ya, kalau misalnya cuma setengah yang tercelup, berarti tinggal dikali setengahnya. Kalau yang tercelup sepertiga, berarti sepertiga kali volume benda total. Paham nggak? Jadi nanti gini, VBT bakal sama dengan X dikali volume benda totalnya. X itu apa? Bagian yang tercelup. Nah, kalau yang bagian tercelupnya 1, seluruhnya, berarti kan 1 kali volume bendanya. Tapi kalau yang tercelup cuma setengah, berarti tinggal setengah kali volume bendanya. Kalau yang tercelup sepertiga, berarti sepertiga kali volume benda. Sampai sini ada pertanyaan? No. Yes. No. Oke, sekarang gaya Archimedesnya berapa? Gaya Archimedesnya tadi berapa yang di atas? Gaya Archimedesnya berapa? 40 Newton. Massa jenis air? 1000. 1000. Gravitasi? 10. Volume benda. Berarti VB sama dengan 40 dibagi 10.000. Berarti nolnya coret 1. Berarti 4 dibagi 1000. Bisa kamu nulisnya 4 kali 10 pangkat min 3. Atau kalau kamu bikinnya desimal, jadi 0,0004. Lebih suka yang mana? Yang pakai pangkat seperti ini apa pakai desimal? Pangkat. Pangkat. Berarti 4 kali 10 pangkat min 3 itu volume bendanya karena dia tercelup semuanya. Nah, sekarang Pak, yang kedua, itu kan yang A.
Massa jenis benda. Yang B, massa jenis bendanya. Ini kan tadi yang A. Sekarang yang B, massa jenis benda rho. Massa jenis bendanya, rho benda, sama dengan massa benda dibagi volume benda, VB. Volume bendanya udah ada belum? Udah. Udah, yang ini nih. Massa bendanya udah ada belum? Dari soal. Sebenarnya ada. Adanya berat. Oh, Oh iya. Berat itu apa? Massa dikali gravitasi. Kalau dicari massa berarti Dibagi berat gravitasi. dibagi gravitasi. Berarti 200 dibagi 10. Berapa massanya? 20. 20 kilogram. Masukin. Berarti 20 dibagi 4 kali 10 pangkat min 3. 20 bagi 4 berapa? 5. 5. 5 kali 10 pangkat min 3. Kalau naik pangkatnya jadi Plus. Positif. positif. Berarti 5 kali 10 pangkat 3. Atau kalau jadiin desimal jadi 5.000. Ya, kilogram per meter pangkat 3, kilogram per meter pangkat 3. Sampai sini ada pertanyaan? Ini saya bagi dua dulu ya. Silakan di screenshot dulu, baru nanti saya ke bawah. Udah, Pak. Oke, jadi kita ya silakan di screenshot yang B. Nanti satu materi lagi kita bakal ngebahas tentang masih hubungan sama Archimedes. Kita bakal ngebahas tentang ya benda ya tiga keadaan benda di dalam air. Jadi ada benda yang mengapung, melayang, dan tenggelam. Oke. Kita akan membahas tiga keadaan benda di dalam air. Ada yang mengapung, tenggelam, dan melayang. Udah? Sudah? Udah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Oke, jadi kalian tahu ya, tiga keadaan benda ya di dalam air ada tiga keadaan. Jadi yang pertama, benda akan tenggelam. Ya, benda akan tenggelam. Benda tenggelam di mana? Di bawah.
Terus yang kedua, benda melayang. Benda melayang itu di tengah. Jadi ini tenggelam, melayang, dan terapung atau mengapung. Kalau terapung berarti di sini, ya. Nah, kita iniin satu-satu ya. Kita jabarin satu-satu. Untuk benda tenggelam, ya. Berarti kan di sini gaya-gayanya ada apa aja? Yang pertama ada gaya berat ke bawah, W. Ya, gaya berat ke bawah. Terus ada gaya Archimedes ke atas. Nah, tapi di sini kan dia tenggelam. Kira-kira kalau alasan tenggelam lebih berat yang mana? Yang di bawah, yang ke bawah, atau yang ke atas? Ke bawah. 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 Jadi berat benda, ya W-nya, berat benda akan lebih besar dari gaya Archimedes-nya. Oke. Nah, jadi gaya berat bendanya akan lebih besar daripada gaya Archimedes. Jadi lebih berat bendanya, ya lebih besar berat benda. Jadi bendanya bakal lebih berat. Jadi dia jatuh ke bawah dibandingkan gaya angkat ke atasnya. Ya, jadi gaya angkat ke atasnya nggak bisa ngangkat. Jadi dia bakal tenggelam. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, untuk W itu kan massa dikali gravitasi. Nah, gaya Archimedes apa rumusnya? Tadi gaya Archimedes rumusnya apa? Rho, yang ada rho-nya. Rho Air. G F Rho air Kali G. kali G kali volume bendanya. Ya, oke, ini kan ya, volume bendanya kan sama dengan volume benda yang tercelup karena dia tercelup semuanya. Benar nggak? Benar. Benar. Nah, massa ya itu sama dengan rho dikali volume. Ya, saya jabarin. M sama dengan rho kali V. Jadi massa bendanya MB, berarti rho-nya rho benda dikali volume benda dikali gravitasi. Nah, di sini apa yang bisa dicoret? Berarti G-nya. gravitasi sama bisa dicoret. Apalagi V-B-nya. V bendanya bisa dicoret. Berarti nanti rho benda, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Nah, itu syarat kalau benda yang tenggelam. Jadi massa jenis bendanya itu lebih besar daripada massa jenis air. Jadi kayak batu dicelupin ke air, dia bakal tenggelam. Karena massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis air. Paham? Lebih berat. Intinya massa jenisnya besar berarti intinya lebih berat. Oke? Nah, kemudian sekarang yang melayang. Nah, kalau yang melayang beratnya sama dengan, ya berat bendanya akan sama dengan gaya angkat ke atasnya. Jadi W sama FA-nya tuh seimbang. Jadi dia nggak turun, nggak ke atas. Paham nggak? Jadi dia imbang. Jadi dia bakal di tengah-tengah. Karena dia nggak turun, nggak ke bawah, nggak ke atas. Itu posisi ketika keadaan melayang. Jadi berat bendanya yang ke bawah bakal sama dengan gaya angkat ke atasnya. Jadi W sama dengan FA. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Nah, kalau dijabarin sama kayak tadi, yang ini. Berarti kan saya langsung aja ya. Rho benda kali volume benda dikali G sama dengan rho air dikali G kali volume bendanya. Nah, gravitasi sama volume benda bisa dicoret. Nah, berarti nanti di sini tinggal rho benda sama dengan rho air. Jadi kalau benda melayang, massa jenis bendanya sama dengan massa jenis airnya. Itu syarat benda yang melayang. Ya, jadi massa jenisnya sama dengan massa jenis air. Ada pertanyaan? Ya, kalau benda melayang, nah, tahu benda yang melayang kan?
Ya, bisa bedain melayang sama mengapung ya. Kalau mengapung di atas permukaan. Kalau melayang di tengah-tengah seperti ini. Ada pertanyaan? Enggak. Nah, sekarang terapung atau mengapung. Nah, kalau mengapung, kira-kira lebih besar yang mana? Yang W, yang beratnya, atau gaya angkat ke atasnya? Ini sih Gaya udah angkat ke aja. atas. Lebih besar? Gaya angkat. Gaya angkat ke atasnya. Karena FA-nya lebih besar, jadi dia narik ke atas. Ya, karena beratnya itu lebih ringan, bendanya lebih ringan. Jadi dia bisa ketarik ke atas. Nah, jadi mengakibatkan bendanya mengapung. Jadi kalian pahami dulu prinsipnya, konsepnya. Kalau tenggelam, beratnya itu bendanya lebih besar kan, lebih berat kan. Jadi dia ke bawah. Nah, kalau melayang, dia di tengah-tengah seimbang. Si gaya angkat ke atas sama beratnya itu seimbang. Karena dia sama, berat massa jenis fluida sama massa jenis bendanya sama. Nah, kalau yang mengapung, dia bendanya lebih ringan. Jadi lebih bisa keangkat ke atas. Paham ya konsepnya ya? Paham, Pak. Paham. Nah, berarti nanti di sini berat benda W-nya lebih kecil dibandingkan gaya angkat ke atasnya. Ya, berarti W-nya bakal lebih kecil. Jadi beratnya lebih ringan. Gaya angkat ke atasnya lebih Besar. besar. Jadi dia ngangkat ke atas. Paham ya konsepnya ya? Kalian pahami dulu konsepnya. Bedanya tenggelam, melayang, sama mengapung. Paham konsepnya? Halo? Iya, Masih ada yang bingung? Masih ada yang nggak paham? Masih ada yang bingung nggak? Ya, masih ada yang bingung bedanya tenggelam, melayang, sama mengapung. Kalau tenggelam tadi yang lebih besar yang mana? W. Ya, beratnya, berat bendanya. Jadi dia ke bawah. Kalau yang melayang? Sama dengan. Ya, sama dengan sama. Jadi berat sama gaya angkat ke atasnya sama. Jadi dia seimbang. Jadi dia tengah-tengah. Kalau yang mengapung, yang lebih besar, FA. ya gaya angkat ke atasnya. Jadi dia naik. Itu tuh prinsipnya. Ya, kalian harus paham itu. Itu kata kunci di situ. Jadi dia bendanya tenggelam, melayang, atau mengapung. Oke? Oke, Nah, Pak. sekarang untuk yang mengapung, saya jabarin lagi. Untuk yang mengapung, berarti saya jabarin bahwa W-nya itu kan tadi saya jabarin jadi rho benda kali VB kali G. Lebih kecil daripada FA-nya. FA itu rho air dikali G kali volume benda. Sama kayak tadi ya, volume benda saya coret, gravitasi saya coret. Berarti di sini syaratnya bahwa massa jenis benda, rho benda, lebih kecil daripada massa jenis airnya. Ya, jadi rho B lebih kecil daripada rho air. Itu prinsip dari benda yang mengapung. Jadi si bendanya lebih ringan karena dia lebih kecil massa jenisnya. Jadi bisa diangkat ke atas. Nah, makanya kenapa minyak sama air, ya ini alasan kenapa minyak sama air tidak pernah bersatu. Kalau katanya Bu Julia, minyak sama air tidak pernah bersatu, kan? Yang satu punya perasaan, yang satunya enggak, kan? Nah, gitu ya. Jadi kalau air sama minyak kan massa jenisnya beda. Nah, massa jenis minyak itu lebih kecil, lebih ringan. Jadi dia bakal naik ke atas. Ya, jadi yang massa jenisnya lebih ringan, ya si airnya itu lebih berat. Jadi yang berat itu ke bawah, yang ringan ke atas. Jadi kayak logika aja, nggak mungkin kayak misalnya Alvarel gendong si Razel. Ya nggak mungkin, kan Alvarel yang lebih berat. Jadi yang lebih berat pasti di bawah. Ya, nggak mungkin yang lebih berat di atas. Jadi misalnya si Alvarel di atas, Razel di bawah, ya jatuh lah. Ya nggak? Jatuh lah. Kenapa? Jatuh lah, Pak. Iya, makanya yang lebih berat pasti di bawah. Yang lebih ringan pasti di atas. Itu prinsipnya. Jadi kayak air sama minyak. Berarti kan air lebih berat. Berarti air di bawah, minyak di atas. Jadi yang lebih ringan itu di atas. Makanya kenapa yang lebih ringan itu mengapung. Seperti itu prinsipnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau melayang tuh biasanya apa, Pak?
Kalau melayang itu yang massa jenisnya mirip kayak misalnya es batu. Es batu tuh biasanya melayang kan di tengah-tengah karena dia massa jenisnya sama kayak air. Kan es batu air-air juga. Oh, Contohnya es iya. batu. Oke, Pak. Ya. Terus, oh ya, ini untuk yang mengapung ada tambahan. Nah, untuk yang mengapung, bahwa W bisa sama dengan FA, tapi dengan syarat tertentu. Ya, berat benda bisa sama dengan FA, tapi dengan syarat tertentu. Syaratnya apa? W itu kan tadi rho benda dikali VB dikali G. FA itu kan rho-nya rho air dikali G dikali volume benda yang tercelupnya aja. Kenapa? Karena yang mengapung itu, yang tercelupnya itu nggak semuanya. Beda sama melayang sama tenggelam. Kalau melayang sama tenggelam kan bendanya tercelup semua kan di dalam air. Ya nggak? Ya nggak? Kalau tenggelam itu kan volume bendanya kan tercelup semua. Yang melayang juga sama. Dia tercelup semua. Kalau yang terapung cuma sebagiannya aja. Ada yang tercelup, ada yang enggak. Paham nggak? Ya, jadi nanti volume yang terapung, volume benda tercelupnya itu tidak sama dengan volume benda total. Jadi VBT tidak sama dengan VB. Kalau yang melayang sama yang tenggelam, VBT sama dengan VB. Ini juga sama, VBT sama dengan VB. Kenapa? Karena tercelup semua di dalam air semua. Kalau yang mengapung tuh enggak. Ya, ada pertanyaan enggak? Jadi yang mengapung itu kan cuma sebagian yang tercelup. Paham nggak? Nah, Pak. sekarang ya, berarti kan di sini gravitasinya bisa saya coret nggak? Boleh. Bisa. Nah, rho benda dikali VB sama dengan rho air dikali VBT. Nah, rho benda kali VB sama dengan rho air. Tadi VBT itu apa? X Volume. dikali VB. Iya, VB itu kan volume benda yang tercelup. Tadi kan saya tulis di sini nih. Itu kan dia sama dengan X nih. VBT sama dengan X dikali VB. X itu adalah bagian yang tercelup. Ya, berarti nanti di sini rho benda. Nah, kali VB sama dengan berarti rho air dikali X VB. Berarti X VB-nya itu bisa dicoret. Berarti rho benda sama dengan rho air dikali X. X itu apa? Bagian yang tercelup. Nanti kita akan contoh soal untuk yang mengapung. Ya, silakan screenshot. Nanti kita satu contoh soal lagi. Udah? Ada pertanyaan? Pak, nanti ini diupload ke YouTube ya, Pak? Oke, iya. Pak, yang minggu lalu udah belum, Pak?
Oke, satu soal ya. Pak, tadi Mas, Apa? yang minggu lalu udah di-upload. Iya, iya. Nanti saya upload ya, Hanan ya. Oke, kita kan satu soal. Jadi di sini misalnya sebuah benda, ya. Jadi bentar, di bawah aja deh. Oke, sebuah benda dicelupkan di dalam air seperti gambar. Jika seperempat bagian di atas air nah hitunglah massa jenis benda. Massa jenis air berapa? 1000. Ya, 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, di sini kan seperempat bagian di atas air. Berarti yang tercelup berapa bagian? Ya, dengeran ya suara saya. Saya udah teriak loh. Dia nggak Berarti yang kerekam, tercelup kurang berapa jelas. bagian? Pak, putus-putus, Pak. Bukan putus-putus, berisik. Oke, yang tercelup berapa bagian? Kan yang di atas air, lihat nih, yang di atas air kan seperempat. Iya. Nah, yang dihitung itu yang di atas atau yang tercelup di dalam air? Yang tercelup di dalam air itu Yang tercelup kan? Berarti yang di atas kan diabaikan kan? Yang tercelup. Ya, berarti yang tercelupnya berapa? Berarti 1 dikurang 1/4. Atau tanda kan 1 dikurang 1/4 berapa? 1 dikurang 1/4 berapa? Ini kan 1 itu kan 4/4 dikurang 1/4 berarti berapa? 3/4 bagian tercelup di dalam air. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya berarti 3/4 karena X itu bagian yang tercelup. Nah, berarti kan prinsipnya bahwa FA ya kan tadi sama dengan W. FA itu kan berarti rho air dikali gravitasi kali volume bendanya sama dengan W-nya kan? Rho benda kali gravitasi kali volume benda totalnya. Ini X, ada X. X kali VB. Gravitasi bisa dicoret, VB juga dicoret. Berarti rho benda sama dengan rho air dikali X-nya. X itu apa tadi? 3/4. Ya, X itu bagian yang tercelup berapa? 3/4. Berarti rho benda sama dengan rho air dikali X. Rho airnya 1000 dikali X-nya 3/4 bagian. Berarti 3000 dibagi 4 sama dengan 750 kilogram per meter. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi X itu adalah bagian tercelup. Jadi kalau yang diketahui yang di atas, dengan yang diketahui yang di atas yang 1/4. Jadi kamu ambilnya jangan yang 1/4 karena 1/4 itu di atas, tapi kamu ambilnya yang di dalam airnya. berarti Di dalam cari dulu airnya ya, Pak. berapa?
1 dikurang 1/4. Kenapa Fajar? Hah? Bukan saya. Tadi yang nanya siapa? Enggak, Pak. Enggak. Ya, berarti nanti yang di dalam air itu 1 dikurang 1/4. Jadi kalian jangan ngambilnya 1/4-nya, karena 1/4 di atas air. Tapi yang diambil adalah yang di dalam airnya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan di screenshot dulu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, materi kita hari ini sampai di sini, sampai prinsip Archimedes ya. Jadi nanti, tadi saya ulang lagi, ya prinsip Archimedes itu prinsip yang pada di dalam air. Jadi kalau misal di dalam air nanti ada gaya yang mengakibatkan dia keangkat ke atas. Nah, nanti ada 3 keadaan benda di dalam air, ada yang tenggelam, ada yang melayang di tengah-tengah, sama yang mengapung. Kalau di tenggelam berarti bendanya lebih berat, jadi dia jatuh ke bawah. Kalau misalnya yang tenggelam berarti benda sama airnya sama, jadi dia di tengah. Yang tenggelam, yang melayang. Kalau yang mengapung bendanya lebih ringan, jadi gaya angkat ke atasnya lebih besar. Ya, jadi dia mengapung ke atas. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Sebelum saya tutup, silakan sekretarisnya didata dulu yang hadir dari awal sampai akhir. Ya. Udah, Pak. Sudah. Oke. Ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Nanti untuk minggu depan kita bahas soal-soalnya. Nanti saya kasih tugasnya dulu. Ya, saya kasih tugas soal-soalnya. Nanti minggu depan kita bahas. Ya, kita bahas bareng-bareng. Oke, materinya dari yang Frida yang tekanan hidrostatis sampai yang tadi materi Archimedes. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisal bil haq fastabiqul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak.